Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Ahmad Yusuf. Saya dari Prodi D4 TPTP 19A. Baik, saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pembukaan lahan, yaitu mata kuliah yang diampu dosen Bapak Ahmad Sutopo. Baik, saya di sini ingin menjelaskan tentang pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit, khususnya di Indonesia. Baik, sebelum kita masuk bagaimana langkah-langkah atau cara pemanfaatan lahan gambut untuk kelapa sawit, kita akan berbicara terlebih dahulu apa itu lahan gambut. Pasti sebagian dari kawan-kawan ada yang belum tahu apa itu lahan gambut. Lahan gambut itu adalah tanah hasil akumulasi timbunan bahan organik yang melebihi dari 65% secara alami, sehingga pada tanah tersebut terlalu banyak bahan organik dan mikroorganismenya itu tidak ada, sehingga tanah tidak terdekomposisi atau bahan organik tersebut tidak terlapukan, sehingga tanah tersebut menjadi masam. Karakteristik lahan gambut tersendiri yaitu ada beberapa jenis-jenisnya lahan gambut. Yang pertama, lahan gambut itu ada yang matang, saprik. Yang kedua, setengah matang, hemik. Dan yang ketiga, gambut mentah atau disebut fibrik. Baik, mungkin sekian tentang lahan gambut sekilas. Kita akan menuju langsung ke bagaimana pemanfaatan atau bagaimana cara menanam pohon sawit atau berbudidaya pohon sawit di lahan gambut. Sebelum itu kita harus lahan gambut harus memenuhi kriteria untuk ditanam kelapa sawit. Ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama itu lahan gambut berada di kawasan budidaya atau di kawasan kelapa sawit dan tidak terlalu dekat dengan pantai dan juga dengan sungai, sehingga tidak merusak air pantai dan air sungai. Yang kedua yaitu ketebalan gambut itu harus kurang dari 3 meter. Jadi jika lahan gambut itu lebih dari 3 meter, kita tidak bisa menanam kelapa sawit di lahan itu. Yang kedua, yang ketiga, lapisan mineral di bawah gambut itu yang pertama itu lapisan pasir kursa dan lapisan tanah sulfat masam. Jadi di bawah lahan gambut tuh diusahakan tanah yang kuat atau tanah yang keras. Dan yang keempat, tingkat kematangan gambut sudah memenuhi kriteria. Contohnya tanah itu sudah saprik atau gambut matang, sehingga lebih baik untuk penanaman kelapa sawit. Baik, mungkin sekian yang untuk kriteria untuk memenuhi budidaya kelapa sawit di lahan gambut. Kita akan masuk bagaimana pemanfaatannya. Baik, saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah untuk berbudidaya berbudidaya kelapa sawit di lahan gambut. Yaitu yang pertama, perencanaan. Jadi kita sebelum berbudidaya kita harus merencanakan berapa lebarnya dan apa-apa aja gangguan pada lahan tersebut, sehingga kita lebih mudah dalam pengerjaannya nanti. Jadi setelah perencanaan selesai, yang kedua kita bisa membuka lahan. Membuka lahan ini kita banyak yang akan kita lakukan, contohnya menebang pohon, membersihkan lahan, dan kita membuat saluran bebas air. Dan setelah kita melakukan pembukaan lahan, kita harus menentukan
air atau drainase. Jadi pengaturan drainase itu sangat penting untuk menentukan kita berbudidaya kelapa sawit di lahan gambut. Karena jika drainase kita tidak baik, maka lahan gambut atau tempat berbudidaya kita akan sering banjir. Yang selanjutnya yaitu adalah setelah kita melakukan drainase, kita harus melakukan pembangunan jalan. Ya, setelah pembangunan jalan itu agar memudahkan kita dalam mengangkat bibit atau yang lainnya, sehingga lebih mudah dalam berbudidaya tanaman. Dan yang terakhir yaitu pemadatan jalur tanaman atau pemadatan untuk tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut kokoh dalam tanah sehingga tidak mudah tumbang. Baik, setelah kita membangun lahan, itu yang ketiga itu penanaman. Jadi setelah pembukaan lahan itu sudah selesai, kita baru bisa melakukan penanaman.